Bareskrim Polri kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri untuk mendalami kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Surat pemanggilan atas pemeriksaan Firly Bahuri telah dikirimkan Kamis 21 Desember lalu. Sebelumnya Firly tidak hadir dalam pemeriksaan di Bareskrim Polri pada pekan lalu. Firly kini berstatus sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto bilang telah menyiapkan surat penjemputan paksa hingga penangkapan terhadap Firly Bahuri. Langkah ini disiapkan jika Purnawirawan Polri Bintang 3 itu tidak kooperatif dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Kita lampirkan layankan kembali panggilan kedua berikut sudah disiapkan surat perintah membawa. Ya, kalau itu nggak diindahkan ya pasti kita keluarkan surat perintah menangkap. Proses berlanjut. Insya Allah dari awal saya selalu hati-hati. Saya ingatkan kepada penyidik untuk profesional. Bukan karena intervensi dari saya, mereka udah ada sistem. Selain agenda pemeriksaan Firly Bahuri oleh Bareskrim Polri, hari ini Dewan Pengawas KPK akan membacakan putusan sidang kode etik terhadap Firly Bahuri. Rencananya pembacaan putusan sidang kode etik terhadap Firly Bahuri akan dilakukan pukul 11 hari ini secara terbuka. Namun kepastian kehadiran Firly dalam pembacaan putusan masih belum dapat dipastikan karena pemeriksaannya bersamaan dengan agenda pemeriksaan Firly Bahuri oleh Bareskrim Polri. Terkait rencana pemeriksaan Firly Bahuri di Bareskrim Polri hari ini, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di gedung Bareskrim Polri. Selamat pagi Dian, apakah sudah dikonfirmasi kehadiran Firly Bahuri dalam pemeriksaan hari ini? Kuasa hukum Firly Bahuri sudah mengonfirmasi kepada penyidik Asri bahwa Firly akan hadir dalam pemeriksaannya sebagai tersangka hari ini. Setelah sebelumnya kita ingat Firly sempat mangkir pada panggilan pemeriksaan tanggal 21 Desember Kamis yang lalu. Nah, kita ingat pada saat itu Firly beralasan tidak bisa hadir karena memiliki agenda yang genting. Nah, kemudian juga pada hari yang bersamaan kita tahu Firly mendatangi Dewas KPK untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai pimpinan KPK. Kalau hari ini betul Firly Bahuri hadir dalam pemeriksaan sebagai tersangka untuk ketiga kalinya, maka penyidik akan menggali keterangan Firly terkait dengan seluruh harta bendanya, termasuk harta benda milik istri, anak, dan juga keluarga. Karena dalam hal ini penyidik menemukan fakta bahwa ada aset lain atau harta benda Firly yang belum atau tidak dilaporkan di LHKPN. Nah, kemudian hal ini juga belum diterangkan atau dituangkan oleh Firly dalam berita acara pemeriksaan sebelumnya. Karenanya materi pemeriksaan ini menjadi penting selain karena memang kasus yang ditangani oleh penyidik Polda Metro Jaya dan juga Bareskrim Polri merupakan kasus dugaan tindak pidana korupsi. Nah, pasca ditetapkan sebagai tersangka, kita ingat Firly ini sudah 2 kali diperiksa sebagai tersangka, yakni pada tanggal 1 dan juga 6 Desember yang lalu. Nah, kita pantau bersama apakah betul hari ini Firly akan memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka untuk ketiga kalinya atau justru mangkir. Kalau sesuai dengan rencana, Firly hari ini akan diperiksa pada pukul 10 pagi di ruang di Tipikor Bareskrim Mabes Polri. Asri. Pukul 10 pagi hari ini, lalu apa yang akan didalami oleh Bareskrim Polri terhadap Firly Bahuri, Dian? Ya, tadi sudah saya sampaikan kalau Firly betul hadir hari ini, maka penyidik akan menggali terkait dengan keterangan seluruh harta benda Firly yang tidak dicantumkan dalam LHKPN. Tidak hanya keterangan harta benda milik Firly, tapi juga istri, anak, dan juga keluarga. Karena keterangan ini sebelumnya belum disampaikan oleh Firly dalam berita acara pemeriksaan. Nah, menariknya Asri, kalau nanti Firly tidak hadir atau kembali mangkir dalam pemeriksaan hari ini, maka penyidik Polda Metro Jaya ini bisa langsung melakukan jemput paksa atau penangkapan terhadap Firly. Setidaknya ini yang sebelumnya disampaikan baik oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto maupun juga Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri yang menyampaikan kalau Firly mangkir, maka penyidik sudah menyiapkan surat perintah untuk membawa. Hal ini bukan tanpa alasan. Kalau Firly hari ini mangkir, artinya
ini menambah subjektivitas penyidik bahwa Firly tidak kooperatif. Nah, ini tentu akan menambah kekhawatiran penyidik bahwa Firly dikhawatirkan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan juga melakukan perbuatan yang sama. Nah, kalau melihat ancaman hukuman terhadap Firly dalam pasal yang disangkakan, ini ancaman hukumannya adalah maksimal pidana penjara seumur hidup. Maka sesuai dengan KUHP, penyidik sebenarnya bisa langsung melakukan penahanan atau menahan Firly sesaat setelah ditetapkan sebagai tersangka karena ancaman hukuman pidananya di atas 5 tahun. Karenanya kita pantau bersama nanti pertama apakah Firly betul hadir atau mangkir, dan kedua apa langkah penyidik selanjutnya, mengingat juga perlawanan atau langkah perlawanan hukum Firly Bahuri yang mengajukan pra peradilan ini kemudian pra peradilannya dinyatakan oleh hakim tunggal tidak dapat diterima. Jadi kita pantau bersama nanti perkembangan kasusnya seperti apa. Asri. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Dian Silitonga atas laporan lengkap Anda.